Ya, selamat pagi Ibu Bapak saudara-saudara yang harus bahagia karena 3 keberuntungan. Yang pertama harus bahagia karena beruntung terlahir di alam manusia. Yang kedua harus bahagia karena dalam perjalanan ini ketemu Dhamma, ajaran kebenaran yang dibabarkan oleh The Buddha. Dan yang ketiga harus bahagia karena beruntung masih hidup, masih bisa mengumpulkan jasa kebajikan di pundi-pundi untuk dibawa pindah alam, meninggalkan semua yang lain. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, kita sudah sampai di tanggal 12 Juni. Hari ini kita akan belajar dari 3 orang. Itu di situ sudah ada Lani, Cipto Susana, dan Adianto. Kita tahu bahwa kehidupan ini penuh onak dan duri. Kita nggak bisa kepinginnya kehidupan jalan mulus kayak jalan tol. Jadi saya mau cerita nih. Ada kasus yang menarik yang membuat saya berpikir tentang iya ya, kehidupan ini memang harus benar-benar kita hadapi dengan skill, keterampilan. Kalau pas terjadi sesuatu yang kita nggak suka. Kasusnya gini, ada seorang muda ya, anak muda, itu Sabtu pesta bersama teman-teman kerja di rumah salah satu teman itu. Dan nah ini sialnya sial, seluruh faktor untuk jatuh itu kumpul. Jadi dia ambil minum di meja, balik gitu, nggak tahu bahwa di situ ada mainan anak. Jadinya dia kerungkep, grobiak. Dalam Dhamma kita kenal anicca, tidak kekal. Yang tadinya happy-happy karena berubah, jatuh, muncullah duka. Salah satu dari apa yang terdapat di buku Parita itu ada satu baris ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan itulah berkah utama gitu ya. Tapi kelompok ini tidak punya pengetahuan dan keterampilan nangani temannya yang gedebuk tadi, bengkak, wah ayo gotong, dipijatkan, dipikir sudah beres. Tidak punya pengetahuan dan keterampilan untuk membawa ke rumah sakit untuk dironsen. Dipikir dipijatkan. Sabtu pijat, Minggu makin kesakitan nggak tahan. Dibawalah ke rumah sakit untuk dironsen dan ternyata 2 masalah menganga. Patah tulang ring dan robek ligamen lutut. Dioperasi jadinya, digips dari jari kaki sampai ke paha. Ceritanya selesai, pulang. Anak muda ini jadi melihat kehidupan dari kacamata yang baru. Di dalam duka, baru orang mulai mikir realita kehidupan. Tidak seperti yang dia prediksikan semua lancar. Mulailah melihat Dhamma, kebenaran. Apa yang dia peroleh? Aduh, aku amat sangat terbatas geraknya. Karena digips ya, satu kaki. Nggak mampu lagi. Kemampuan untuk ABCD hilang begitu saja. Gerak cepat, bye-bye. Dan yang sangat menarik adalah hal-hal yang tadinya dia anggap enteng seperti pipis, mandi dan sebagainya,
Ini nggak bisa dilakukan. Butuh orang lain untuk melayani. Muncullah pengetahuan tentang inilah duka. Tadinya nggak pernah ngerti itu apa duka. Semua berjalan baik. Dan muncullah banyak kebijaksanaan. Bahwa ternyata aku butuh bantuan orang lain. Dan kebetulan dia berada dalam lingkung keluarga yang penuh kasih. Ibunya pinter ngerawat. Jadi dia dilayani, pipis dilayani, mandi dilayani. Dan mulai hatinya melembut karena melihat meta dan karuna dari ibunya. Sesudah 3 minggu, gips dilepas. 1 episode lagi, selesai ya. Boleh dibilang akhir bab 2. Gipsnya dilepas dari rumah sakit, dia pulang. Nah, coba kita lihat selama 3 minggu di gips itu, apa yang terjadi, ngapain aja. Kembali, tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semuanya serba takut gini, takut gitu, nggak ada olahraga. Dan yang luar biasa lagi, kondisi ini diperburuk dengan pandemi 2 tahun yang orang-orang bekerja dari rumah. Pelan tapi pasti, isinya cuman duduk kerja pakai laptop. Anicanya berat badan tidak diperhatiin gitu ya. Ternyata berat badannya naik 10 kilogram. Selama 2 tahun itu, loba dosa moha erat sekali. Tidak ada pengendalian diri. Makan. Nafsu makan diumbar. Aku suka makan kok. Sehingga kesehatan tidak terjaga. Maka kita bisa lihat alangkah betulnya Sang Buddha kalau ngomong tentang kecenderungan. Pemuda ini kerjaannya adalah memberi apresiasi tentang restoran. Jadi dia tahu makanan yang enak di mana-mana. Itu sebabnya anicanya tidak ketahuan. Kita lihat bahwa nama dan rupa, kalau kita lihat fungsinya, kita bisa ngomong 2O ya. Kita bisa kerja pakai otot atau kita bisa kerja pakai otak. Mereka yang bekerja dengan teknologi tinggi kebanyakan pakainya otak, otot ya cuma diem aja. Dan kalau segalanya masih oke, pikiran juga oke. Tapi ketika ada masalah, baru ketahuan. Responnya gimana? Ternyata dikatakan atine cilik, hatinya kecil. Takut. Cemas. Maka kalau kita ingat bahwa ajaran Sang Buddha mengatakan, milikilah takut yang benar. Ini sebenarnya sudah kita bisa gunakan pada waktu sesuatu berjalan salah. Apa ya benar toh takut-takut yang diopeni, dipelihara ini? Tujuannya tuh mau apa sih? Mbok ya coba diperjelas. Kalau mau sembuh, kalau mau kembali pulih, apa toh yang harus dilakukan kalau tahu aku mau kakiku bisa jalan. Patah tulang menyebabkan kita bisa ngerti tulang ya bisa patah ya. Ada benih duka di situ. Kalau saya dulu selalu diingatkan oleh teman saya yang sekarang sudah meninggal, orang yang sangat bijak, kerjaannya meditasinya kuat. Dia kalau saya keluhin selalu mengatakan salahmu dewe gitu ya. Salah sendiri.
Kalau kakinya patah tulangnya, ya salahnya sendiri kok punya kaki. Jadi kalau bagi saya yang diberitahu seperti itu, biasanya saya ngomongnya ngekek-ngekek, iya bener ya Om ya. Tapi bagi orang yang takut ini takut itu, kalau dia ngomong sendiri, salah sendiri kok punya kaki, bisa-bisa dia sakit hati. Jadi menarik ya, bagaimana kesehatan mental itu amat erat hubungannya dengan pola pikir. Saya punya seorang teman yang ngomong bahwa dia sekarang lagi seneng-seneng hidupnya, jadi nggak lihat drama. Dia ngomongnya, sakjane penting ya kalau kita sedih atau mengalami duka dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita bisa melihat drama. Kalau pas seneng nggak ingat drama. Nah, pemuda yang kena masalah ini itu kebetulan tidak cukup hoki, karena kalau dikatakan di buku Parita itu, hidup di tempat yang sesuai, yang bisa menopang perjalanan menuju tujuan, ini dia tidak punya. Kenapa? Karena ayah ibunya itu punya perlawanan ya. Kalau papanya ini katanya kui podo aku, anak yang jatuh itu sama dengan dia, atine cilik, hatinya kecil, jadi takut dimaklumi, ndak sedegerak ndak apa-apa. Hatinya cilik, podo aku, ata main. Si ibu lebih bijaksana, memaksa olahraga, ayo gerak. Tapi anak ndak bisa menerima dengan baik, dia merasa disolimi, bisa merasa dibully. Dia maunya dipahami, maunya dibiarkan apa maunya. Maunya gimana? Dienak-enakkan. Kenapa? Kalau merasa dizolimi, dibully, nangis. Bisa stres tambahan. Papanya bilang, udahlah, dia hatinya kecil, podo bapaknya, sama dengan bapaknya. Maka kalau kita lihat pentingnya bagi kita untuk punya keterampilan melihat apa yang terjadi sebenarnya benar kayak apa, itu akan sangat banyak membantu kita keluar dari penderitaan. Nah, ini dibutuhkan kemampuan kita melihat objektif reality, realitas yang sebenarnya objektifnya kayak apa. Bukannya kita melihat fiction reality, khayalan, takut. Maka kalau kita punya dhamma yang merupakan ajaran kebenaran, itu juga ada dukanya karena pahitnya. Kita kan maunya yang manis-manis ya. Kita kan tidak mau yang bener-bener ya. Kita maunya yang aku senang, di sini senang, di sana senang. Nggak ngerti bahwa kebenaran itu seringkali pahit, nggak ada manisnya. Kayak kinina itu kan pahitnya setengah mati, tapi diberi lapisan gula. Nah, objektif realitinya bisa memunculkan satu pertanyaan. Kalau 10 kilogram naik, jadinya overweight, nggak mau gerak, gini takut, gitu takut. Pertanyaannya jadi, kok nggak takut ya? Kalau dia diem saja seperti itu, hanya mau mempertahankan takut, kok nggak takut kalau dia nanti kena diabetes, jantung, tekanan darah tinggi, atau stroke, atau masalah persendian seperti saya yang nggak kuat nahan beban, berat badan. Kok nggak takut ya? Menarik ya. Maka sungguh benar-benar bagus kalau kita ingat pepatah yang dulu kita hafalkan waktu di SD. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu toh sebenarnya apa yang terjadi pada kita kalau kita beri respon yang baik, itu akhirnya membawa pada akhir penderitaan.
senangnya di belakang. Tapi sekarang ini enggak, dia maunya bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak bisa, bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Maka kalau sekarang ini dia merawat, memelihara, takut gerak, takut berdiri, padahal kakinya cuma satu yang digips, tapi dia takut berdiri, takut berjalan, berdiri aja takut apalagi berjalan. Pakai krek, takut pakai krek, pakai kursi roda, takut pindah ke kursi roda. Isinya cuma takut. Menarik ya, saya melihat itu merasa alangkah beruntungnya saya kenal Dhamma, saya kenal pengendalian diri, saya kenal memaksa diri ke arah yang benar, menuntun diri ke arah yang benar, membimbing diri ke arah yang benar, supaya bebas dari masalah. Saya beruntung mengenal Dhamma karena Sang Buddha sudah dengan sangat gamblang menyatakan panya sila samadhi. Panya kebijaksanaan itu pengetahuan benar, sehingga memunculkan pemikiran benar yang diikuti dengan ucapan benar dan fisik, perbuatan fisik yang benar. Kalau pengetahuan benar, oh harus jalan, latihan jalan, ya udah, lakukan aja dengan usaha benar, dengan konsentrasi benar, dengan kewaspadaan benar. Maka step ini akan melangkahkan kita pada akhir penderitaan, bebas dari duka. Caranya gimana? Ya latihan fisik lah, olahraga lah, supaya bobot turun. Ya kendalikan makan lah, semangat gerak lah untuk bakar kalori. Maka sungguh-sungguh penting bagi kita untuk mencintai diri secara benar. Berilah yang terbaik pada nama rupa, yang terbaik untuk fisik pas jatuh. Apa? Lakukanlah. Bukan ya aku maunya yang enak, bukan ya aku maunya yang menyenangkan, bukan aku maunya yang kepenak. Kepenak tuh enak dirasakan, bukan itu. Mencintai diri secara benar berarti memberi yang terbaik pada nama dan rupa kita, batin dan fisik kita. Maka dibutuhkan keterampilan untuk memperoleh kebijaksanaan itu. Tapi nggak bisa ya, berilah saya telepok, gitu nggak bisa. Itu semua kita lewat proses belajar. Ada kesialan, berarti kita punya pengalaman. Pengalaman gimana? Ya harus ditanggapi dengan bijaksana sehingga hasilnya kita lebih ngerti apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Ada pepatah yang mengatakan ada orang tuh 3 macam. Apa itu? Goblok, pintar, dan bijaksana. Bedanya apa? Kalau kita ada kesialan, kena bencana, orang goblok kena dan tidak belajar. Kalau orang pintar kena bencana, belajar. Ternyata melangkah itu harus hati-hati. Nah itu cuman balik gitu ya, geblak. Bagaimana dengan orang bijaksana? Nggak perlu ngalami bencana sendiri. Dia sudah tahu bahwa harus hati-hati. Makanya skills itu, keterampilan itu sebenarnya datang dari proses. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Terakhirnya itu harus bangun. Jatuh 100 kali, bangunnya 100 plus 1 kali. Jadi harus berakhir dengan bangun. Gitu ya, nggak boleh jatuh. Bangun. Begitu juga keterampilan berbuat baik. Kadang-kadang kita salah, nggak apa-apa. Lagi, coba lagi. Keterampilan berbuat baik ini nanti lama-lama bisa kita gunakan untuk memilih yang baik. Ada pilihan banyak, kita milih yang baik. Yang itu menyenangkan, enggak, saya milih yang baik. Itu keterampilan sudah mulai terbangun, condong ke arah yang baik. Tapi sana asik loh, condong ke arah yang baik.
menjatuhkan diri pada yang baik, bergaul dengan yang baik, nuruti nasihat yang baik. Semuanya yang baik dikembangkan. Sekaligus berarti kita menghindari yang tidak baik. Itu pun harus terampil. Jadi tidak baik langsung yes, boten saja. Tidak dilakukan. Maka dikatakan bahwa kita bisa melatih diri mencapai keterampilan untuk memaksa diri, membimbing diri ke arah yang benar. Sehingga kita bisa bebas dari masalah, bebas dari bencana, mencapai akhir dari duka, yaitu liberation, terbebas. Nah, yang menarik kenapa kita ini kok merasa hoki besar, ketemu dengan Dhamma, berarti ketemu dengan the Buddha, berarti ketemu dengan Sangha, Tiratana. Karena Sang Buddha ini mengajarkan, tidak usah banyak-banyak, tapi semuanya ajaran itu membawa pada tujuan liberation, terbebas. Cuma sedikit, membawa pada pembebasan. Satu hal yang bisa dijadikan penghiburan. Sang Buddha mengatakan, kalau kamu praktekkan, satu kalimat saja bila dipraktekkan, itu bisa membawa pada kebebasan dari duka. Dan mempraktekkan itu jauh lebih bermanfaat daripada kita hafal kitab suci tapi tanpa praktek. Itu ora kanggo gawe, tidak ada gunanya. Malah cuma mengembangkan loba, dosa, moha. Kenapa? Karena cuma pamer. Contohnya gimana? Coba kita belajar, kita kembangkan, kita praktekkan pengetahuan tentang 4 kebenaran mulia. Kita ngerti 3 akar penderitaan. Kita paham corak kehidupan anicca dukkha anatta. Ini sudah banyak mengurangi duka. Ya. Dan karena duka ini ada di pikiran, kita ngerti tidak perlu menyalahkan faktor eksternal. Tidak perlu bergantung banyak pada faktor eksternal. Problem datang dan pergi silih berganti, tetapi itu bermanfaat karena bisa meningkatkan kekuatan mental spiritual, sehingga pikiran lebih tenang menghadapi segala yang datang. Nggak gampang, wah, nggak gampang. Nggak gampang. Gerobiak panik, nggak gampang. Ketenangan itu menjaga perilaku, menjaga ucapan, dan menjaga pikiran. Maka yang menarik adalah level kita, keterampilan kita sampai di mana. Itu kelihatan sekali pada waktu Sang Buddha parinibbana, itu yang belum suci, meraung-raung, meratap, menjambai rambutnya, bergulingan di tanah, kehilangan akal sehat, pingsan dan sebagainya. Yang sudah arahat tidak sedih. Bukannya tidak cinta sama Sang Buddha, tapi mereka melihat mangkatnya Sang Buddha ini dengan satu kebijaksanaan, kekuatan, ketenangan, cuman ngomong anicca wata sangkara, tidak kekal semua sangkara. Pikiran tetap tenang, tidak ada tangis. Asik ya. Nah, untuk belajar lebih banyak, mari kita jumpai Adianto s.com mpd. Baik, terima kasih Bulani, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pengantar dari Bulani sebenarnya sudah lengkap ya. Saya cuma melihat atau menukil satu bagian atau beberapa bagian gitu ya, nggak semua. Untuk di augmented itu artinya ditonjolkan lagi lah. Ya. Nah, saya mau ambil yang
disampaikan Bulani tadi, terampil ya, ada skillful. Ternyata saya baca karya tulisnya Bante Thanisaro, itu salah satu fundamentalnya untuk bisa punya kesadaran menjalani kehidupan ini, supaya mencapai kesadaran atau pencerahan, itu orang harus punya keterampilan. Nah, definisi keterampilannya ini nih yang saya mau ulik-ulik nih pagi ini. Saya kasih judul pemaparan saya, terampil dalam hidup yang penuh jebakan. Ini kok kayaknya judulnya kok pesimis sekali ya, tapi sebenarnya ini saya mau tunjukin, ini jebakan dalam hidup itu realistis. Bahayanya itu nyata. Jadi kita harus sadar dan harus berhati-hati. Apa yang menyebabkan hidup ini penuh jebakan? Lihatnya begini, karena dalam kehidupan kita itu segala yang menyenangkan, yang memberikan kegembiraan dan kebahagiaan itu celakanya itu tidak permanen. Kalau orang yang bilang memang penuh jebakan karena dia hidupnya sudah rekoso atau susah, pasti dia mengamini, oh iya benar, hidup itu nggak enaknya, banyak jebakannya, banyak susahnya ya. Tapi bagi kita yang hidupnya baik-baik aja, wah apa sih jebakan, nggak ada, baik-baik aja. Nah, saya mau kasih tahu nih jebakannya, karena yang kita alami sekarang, yang kita anggap itu menyenangkan, itu memberikan kegembiraan buat kita dan kebahagiaan, yang kita bilang sesuatu itu memberikan dampak kebahagiaan buat kita, ternyata itu tidak permanen. Itu bisa berubah, dan berubahnya, celakanya itu kadang-kadang sekejap gitu langsung bisa berubah. Itu sebabnya saya katakan penuh jebakan. Dan ini kalau kita tidak sadar, jebakan itu kan biasanya nggak sadar nih, nggak lihat. Nah, kenanya di sana. Waktu kita kena jebakan itu penderitaannya muncul luar biasa. Saya mau kasih contoh juga jebakannya ini. Ini contoh jebakannya, ini saya dapat dari Bante Utamo ini. Waktu meditasi 8 hari di Balai Rejo. Sebenarnya kalau nggak dikasih makan itu kan menderita ya. Kalau kita meditasi 2 malam aja nggak dikasih makan, tiba-tiba ada nasi aja. Yang bagi yang lapar nih, nasi ini udah kenikmatan nih. Tapi kalau kita tiap hari cuma dikasih nasi aja, oh lama-lama yang tadi 2 hari yang kita kelaparan sudah terobati, ketika tiap hari dikasih nasi, lama-lama jadi bosan. Nah, kehidupan kayak gitu kata Bante Utamo. Kita ini sebenarnya kalau makan nasi aja untuk karbohidrat kan udah cukup nih. Tapi karena manusia bawaannya nggak, yang tadi yang menyenangkan itu tadi bisa berubah, karena mekanisme kita terima sesuatu yang konsisten terus menerus sama itu ya, nggak bisa aja kita terima atau nggak bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya apa? Ini kan jadinya macam-macam nih, nasi goreng lah, nasi hainam lah ya, ada nasi apalah, nasi lemak lah, dan macam-macam. Karena upaya manusia untuk mengatasi, jangan cuman ini dong ya. Tapi serahkan nasi putih ini ke orang yang 2 hari nggak makan, ini kenikmatan nih. Nah, itu jebakannya contohnya. Ini juga, katakanlah ini nggak punya kerjaan lah, dia udah hidup dari bunga deposit atau punya investasi, udah tinggal tiap pagi bangun tidur nggak usah gosok gigi, depan TV aja, channel hiburan banyak. Apa nggak bosan ya kayak gitu tiap hari? Kan menyenangkan kan? Buat kita yang, waduh hidupnya enak ya, kamu nggak usah ngantor 7 sampai pukul 7 sampai pukul 5, nggak usah ada tanggungan, cuman hidup kayak gini. Ditanyakan sama dia juga bosan lama-lama. Channel ya, channel ratusan ya, tapi seberapa banyak dari seratusan channel itu bisa dinikmati? Terjebak juga kan akhirnya, bosan. Nah, makanya saya mau bilang kehidupan ini harusnya kita jalaninya seperti apa. Ini tips pribadi ya, atau refleksi pribadi. Saya beberapa waktu ini kan hobi hiking ya. Mensyukuri selama lutut, kaki masih bisa gerak ya, naik gitu.
ternyata saya memaknainya seperti ini nih. Ini kalau hiking atau jalan ya, nggak harus menanjak sih. Tapi kalau biasanya saya pilih itu nanjak nih, biar ada kardionya terasa gitu ya, olahraganya. Ternyata kalau tiap langkah, kita tuh tujuannya mau kemana sih? Tiap langkah itu jadi berharga nih. Energi yang kita keluarkan tuh naik. Umpamanya ini kalau mendaki ya. Setiap langkah itu berharga. Karena kalau kita mau tujuannya ke pos 1 atau pos 2 umpamanya, belum sampai puncak itu ada pos-pos itu ya. Itu tiap langkah itu harus berusaha dekat sama pos itu. Setelah pos, kita istirahat sebentar, melangkah lagi menuju ke puncak. Jadi setiap kita mengarahkan langkah, itu harus jelas. Kalau enggak, rugi. Udah cuacanya dingin, nanti kalau pas jalannya salah kita kelaparan, butuh makan. Jadi betul-betul harus energinya yang kita bawa itu harus pas. Jadi setiap langkah itu harus, kalau bahasa Jawa kanggo gawe nih, pasti melangkah ke pos 1, habis pos 1, pos 2, habis pos 2 ke puncak. Jadi jangan salah langkah. Ya. Nah, problemnya begini. Kalau kita sudah dikuasai keserakahan, kebencian, delusi, ini dalam kehidupan sila itu bisa dilanggar. Ini Bante Thanissaro mewaspadai ini memberi pesan yang harus diingat. Sila itu bisa dilanggar karena kita dikuasai oleh keserakahan, kebencian, delusi. Contohnya begini, ini saya balik lagi ke kalau tadi melakukan perjalanan ya, kalau kehidupan itu kayak melakukan perjalanan hiking gitu. Ini kalau harusnya kita berjalan dalam kehidupan ini, itu untuk hidup ini kayak perjalanan itu artinya ya kita melewati jalan atau apa yang tersedia di depan kita itu ya untuk kita lalui aja. Tapi karena kita tadi punya keserakahan, punya delusi atau kebodohan, kita menganggap kehidupan ini, oh ini aku manfaatkan untuk kesenanganku, sesuka-sukaku. Nah yang gak sadar ini kalau di hiking itu orang yang moha atau kebodohan batinnya tinggi, itu nyampah di perjalanan. Jadi toksik istilahnya kalau pergaulan dalam kehidupan. Ya merusak sana sini jadinya. Ya. Saya mau kasih tips ini sekaligus ini karena kalau katanya falsafahnya anak gunung itu sangat dekat sama pelestarian alam gitu ya. Itu kalau kita buka makanan-makanan sachet, itu nggak boleh di itu tuh, kupasnya. Kalau buka minum kopi tuh, yang potongan kecil itu jangan sampai putus. Karena itu yang jadi sampah-sampah kecil. Jadi itu nggak boleh putus, kita tuang, jadi sampahnya nyangkut di sana itu. Masuk dalam kantong kresek untuk dibawa turun. Biasanya yang abai itu dia buang kecilnya. Yang kecil-kecil itu yang jadi nyampah. Nah sekecil itu tuh bisa jadi kerusakan. Ya. Jadi artinya apa? Sesuatu yang kecil yang tidak kita perhatikan yang bisa merusak itu bisa membawa malapetaka. Ya. Kehidupan kita yang namanya perjalanan hidup itu bisa jadi rusak itu. Ya. Kalau balik lagi dalam dari analoginya perjalanan ke hiking itu, alam itu bisa rusak. Jadi karena delusi nggak tahu. Nah yang paling parah tersesat, ya tergesa-gesa, ya tadi greedy, umpamanya serakah, pengen cepat-cepat, tidak memperhatikan tanda-tanda, tidak memperhatikan track, atau sebel, kok nggak nyampe-nyampe, itu kebencian, itu sikap-sikap atau sikap mental yang muncul kalau kita hiking. Makanya hiking saya pikir bisa jadi praktek spiritual kalau dijalani betul-betul dihayati. Satu langkah, berapa tarikan nafas. Satu tarikan nafas, 2 step bisa nggak? Jadi pastikan langkah naik, angkat turun. Tapi kalau tergesa-gesa, sebel kok nggak nyampe-nyampe. Nah itu katanya anak-anak gunung tuh bilang jangan sebel. Ya. Jadi kita katanya kalau naik gunung tuh dididik, kamu tuh nggak ada apa-apanya dibanding dengan alam, makanya nggak boleh sombong. Nah ini nih, karena delusi, tersesat, selesai kita. Banyak kasus-kasus orang yang melakukan perjalanan tuh tersesat. Nah ini kalau kita samakan dengan kehidupan juga begitu kan. Banyak yang tersesat karena tadi
greedy-nya, serakah, kebenciannya, sama mohanya, kebodohan batin. Nah, yang paling parah lagi menghalalkan segala cara, karena kalau sudah diliputi delusi tadi ya, delusi, loba, dosa. Ini yang kalau dalam kehidupan kita ketemu sama orang yang kayak gini nih, sebaiknya dihindari. Karena ini orang kalau dia udah menghalalkan segala cara ini, otot takutnya, urat takutnya udah nggak ada, semua dilabrak, ini termasuk kita bisa kena. Ya. Ini saya pikir Bante Thanissaro mau mengingatkan, hati-hati kalau orang yang loba besar, dosanya besar, mohanya besar, silanya pasti bisa dilanggar dan dia nggak tahu lagi mana yang harus dilakukan dengan benar atau tidak. Kalau dalam kehidupan dia bisa menghalalkan segala cara. Jadi bahaya sekali. Bisa kita lihat ya hubungannya antara loba, dosa, moha dengan pelanggaran sila. Nah, yang menarik lagi, tadi saya katakan di awal, tadi Bulani bilang ini skillful, keterampilan. Terampil, tadi di awal kita harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Untuk mencapai kesadaran atau menuju ke pembebasan, kita selain punya pengetahuan tadi tentang baik dan buruk, yang lebih ditekankan itu adalah terampil atau tidak. Makanya tadi memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan dijelaskan oleh Bante Thanissaro itu oke, kamu tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Tapi kalau cuma berhenti di sana, itu tidak akan membawa kemajuan. Tapi harus dilanjutkan dengan kamu tahu bagaimana melakukannya. Nah, lebih banyak ngomong tentang terampil dan tidak terampil. Nah, terampil dan tidak terampilnya ini dijelaskan dengan detail oleh Bante Thanissaro. Yang namanya terampil itu terampil jaga sila. Sila yang harus kita jaga, tidak membunuh, ya, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi atau minum minuman keras atau makanan-makanan atau minuman keras yang bisa membuat lemahnya kesadaran. Jadi tadi kita lihat bahwa loba, dosa, moha harus diperhatikan, jangan sampai merasuk ke kita sehingga kita bisa melanggar sila, dan itu dibutuhkan karena menjaga sila itu butuh keterampilan. Makanya kita harus pastikan ini sila saya dalam keseharian ini terjaga atau tidak. Ya. Yang berikutnya, terampil melihat apa adanya. Tadi Bulani juga sudah sampaikan nih, melihat apa adanya. Nah, tapi saya mau pakai definisinya yang ditulis oleh Bante Thanissaro, itu ada dua deh. Yang pertama nih, apa adanya itu melihatnya apanya. Karma baik itu membawa buah karma baik, membawa buah baik. Tahu kalau karma buruk itu membawa buah buruk. Ini kita harus tahu dong, itu apa adanya, itu yang kasunyataannya. Ini harus kita pahami dulu. Yang kedua, yang harus kita ketahui, tadi terampil ya, tahu kalau karma baik bawa buah karma baik, karma buruk membawa buah karma buruk. Ini kalau kita sudah tahu, ini akan mendukung keterampilan kita untuk menghadapi fakta hidup yang 5 ini. Jadi terampil juga melihat fakta yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Penuaan, penyakit, kematian, kita akan terpisah dengan yang kita cintai, dan kita yang membuat karma, kita juga yang memetik karma, buahnya. Jadi keterampilan memahami ini dituliskan oleh Bante Thanissaro, ini jadi modal buat kita menjalani kehidupan lebih baik. Karena keterampilan itu bukan sekedar tahu, tapi betul-betul kalau saya mau pakai kata-kata yang lain tuh menghayati, menghidupi. Jadi ketika fakta-fakta hidup ini datang, kita tuh terampil, oh memang sudah tahu dan saya sadar bahwa ini akan terjadi gitu. Jadi kehidupan kita yang tadi katanya ada jebakan, oh ini nih jebakannya, memang saya hidup, bonus-bonusnya ini tua lah, bonus-bonusnya ada penyakit lah, ya.
Oh, sistem dalam hidup tuh ada mati lah. Udah tahu nih. Ya. Jadi ini yang akan menghindari kita dari jebakan hidup. Nah, pesannya ada 2 nih untuk supaya kita lebih kuat, lebih mantap menghindari diri dari jebakan. Ini pesannya sih buat anak-anak muda ya kayaknya. Tidak mabuk dengan kemudaan. Karena yang ditulis oleh Bante Thanisaro, dia bilang kebanyakan anak muda itu lupa kalau dia bisa tua. Dia lupa kalau ada fakta hidup ini tadi 5 ini. Ya. Sehingga kemudaannya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya aku dan dunia gitu. Hanya aku dan dunia ini yang terhampar buat kehidupanku. Padahal anak muda harusnya punya waktu yang harus dia gunakan untuk mengembangkan batin. Ya. Jadi pesannya yang pertama ini yang harus kita pahami betul, jangan sampai mabuk kemudaan. Ya. Jangan merasa, oh waktuku masih panjang. Okay. Nah yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Lani, ini tipsnya untuk menghindari jebakan. Karena kita yang masih belajar Dhamma, ini harus dapat dampingan atau dapat dukungan dari orang-orang yang paham tentang kehidupan. Nah, orang-orang yang paham dengan kehidupan itu disebut orang yang bijaksana. Jadi saran yang kedua, kalau kita mau terhindar dari jebakan-jebakan kehidupan, bergaulah dengan orang yang bijaksana. Karena mereka tuh udah duluan di depan. Jadi dia kalau kasih tahu nih, jangan lewat sini, jangan begitu. Udah paham mereka. Ya. Jadi dengan memanfaatkan waktu yang berharga untuk mengembangkan batin, terlepas dia itu masih muda atau udah tua, jadi jangan sampai mabuk. Pesannya kalau untuk yang muda, jangan merasa wah ini aku usiaku masih panjang, aku akan nikmati hidup untuk melihat dunia. Padahal yang harus dilakukan semestinya adalah menggunakan waktunya semudah mungkin, sedini mungkin untuk mengembangkan batin. Dan yang kedua, mulai dari sekarang cari nih orang-orang yang bisa itu, bahasa Jawanya ngandani kita nih, ini yang benar yang mana, ini kalau kehidupan seperti ini jalannya seperti apa. Ya. Nah dengan demikian kita diharapkan bisa terlepas dari jebakan kehidupan. Semoga ini bisa jadi pesan buat kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, bagus ya. Demikian yang disampaikan oleh Adianto, dan hari ini merupakan hari yang luar biasa karena biasanya ada tanggapan dari Bu Susan dari Jogja. Kali ini tanggapan dari Bu Susan tapi di studio Samwega. Ayo Bu. Terima kasih Bu Lani memberi kesempatan saya untuk menikmati studio Samwega ya. Karena biasanya saya dari studio di Janten, Kasihan, Bantul, Yogyakarta gitu. Nah sekarang hari ini saya berada di Klaten gitu, dan senang sekali karena saya bisa merasakan punya rekaman yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu saya dari Zoom, kalau di sini saya bisa bergaya-gaya kayak Pak Adi, Bu Endang dan Bu Lani gitu. Nah, pengantar dari Bu Lani saya kira menyatakan bahwa orang hidup itu harus mengerti, paham dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Artinya orang hidup itu harus bijaksana. Nah ini tadi tuh contohnya kalau misalnya ada orang yang mengalami kelebihan berat badan gitu, sudah tahu bahwa kebutuhannya itu adalah mengelola makan secara sehat, lalu mengelola
gaya hidup untuk berolahraga, tetapi tidak melakukan itu berarti kan ada sesuatu yang diingkari, ada sesuatu yang disangkal, dan Bulani menyebutnya adalah orang ini nggak bisa melihat objektif reality gitu. Yang dia lihat itu adalah fiksinya gitu, apa yang dia imajinasikan tentang dirinya sendiri. Nah, yang menarik, Pak Adi itu juga mengatakan bahwa kita harus sadar bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu harus menuju tempat tertinggi gitu. Dan Pak Adi mengatakan tempat tertinggi itu adalah kebenaran. Ini menarik. Sehingga kalau kita nggak paham tentang itu yang terjadi adalah di setiap perhentian kita mungkin melakukan banyak hal gitu ya. Yang pertama nyampah gitu. Itu artinya kekotoran batin kita itu semakin banyak gitu. Dan Pak Adi tadi mengingatkan nyampah itu bukan hanya bungkus sase yang gede gitu, tapi sobekan yang kecil itu justru bisa menjadi timbunan sampah gitu. Nah, itu kan ibaratnya adalah dalam perjalanan mendaki ke tempat yang paling tinggi, yaitu kebenaran, kita bisa jadi meracuni diri sendiri dan juga meracuni lingkungan di sekitar kita. Nah, yang menarik bukan hanya persoalan nyampah gitu, kekotoran batin yang semakin banyak, tapi ini lebih mengerikan gitu, karena tersesat gitu. Jadi nggak bakal nyampe ke tujuan gitu. Kalau nyampah masih lumayan lah, mungkin kita sampai ke tujuan tapi lama gitu. Nah, kalau tersesat itu artinya kita tidak bisa sampai ke tujuan. Nah, maka Pak Adi dan Bulani itu mengatakan orang hidup itu harus punya keterampilan gitu. Supaya bijaksana itu perlu terampil. Nah, terampil melakukan apa? Tadi Pak Adi dan Bulani saya kira sama. Satu itu menjaga sila. Yang kedua, ini menarik, melihat segala sesuatu itu apa adanya. Itu adalah objektif reality. Nah, Pak Adi, nanti saya tolong diputarkan videonya Sadguru, itu yang mengatakan begini, bedakan antara bekerja keras gitu ya, dengan bekerja secara bijaksana gitu. Itu artinya apa? Seperti Pak Adi katakan, bekerja keras itu bisa saja tetap tersesat gitu ya. Jadi nggak asal bekerja keras, tetapi kata Bulani tadi, setiap langkah yang kita tapakkan itu tepat sasaran gitu, sehingga kita akan sampai ke tujuan. Terima kasih Pak Adi, tolong diputar dulu. Just working hard doesn't do things in the world. This is the biggest problem. Right from your childhood, your parents taught you, if you study, how should you study? Study hard. If you work, how should you work? Work hard. You do everything hard. If you do things hard, things won't happen. It'll become a donkey's life, just doing everything hard. Nobody told you, you must study in joy. Nobody told you, you must work in love. They told you, you must do it hard. They made their lives very difficult for themselves. Now they're ensuring that your life becomes difficult too. Why do you work hard? What are you working hard? If it's hard, give it up. If you can do it joyfully, you do it. Otherwise, don't do it, isn't it? Isn't it so? If you're going to make yourself miserable in the process of working, what use is your work to yourself or to anybody around you? You just sit at the temple gates and beg and eat, it's better. Somebody will throw you 1 rupee, 2 rupee. You eat out of it, at least that you do joyfully. Sit there happily, eat what people throw into your bowl.
If you're going to make it so hard for yourself, I'm sure you're making it very hard for everybody around you, isn't it? If you're going to spread misery in the world, it's better you don't do anything. If you're going to spread joy in the world, go and do as much as you can. Now you work hard. Just because you work hard, things need not happen, and they do not happen. One day it happened. Can I tell you a joke? Shankaran Pillai's old ambassador wouldn't start. Does anybody still own ambassador? No? All of you evolved out of it. His old ambassador wouldn't start. So he went home. He had a kitten at home. He brought the kitten, harnessed it to the ambassador. He said, "Go, let's go, let's go." People looked at this and said, "Are you crazy? Can this little kitten pull the ambassador car? Generally, it takes God to move this car." "What are you doing?" Shankaran Pillai said, "Don't you fool yourself, I have a horsewhip." You believe you can do everything hard and it'll work. It'll not work just because you do it hard. You must do the right thing, only then it works, isn't it? If you do not do the right thing, it does not work. People who are successful not because necessarily they work hard, they just know what's the right thing to do with their kind of job. That's why they're successful. Another day, Shankaran Pillai fell into the septic tank. I want you to imagine. Right up till here in filth. Please imagine and see. He tried to get out desperately, he couldn't. Then after some time, he started screaming, "Fire, fire, fire!" Neighbors heard the fire screams, called the fire brigade. The firemen came and looked everywhere, no fire. Then they found him in the septic tank, pulled him out. And then they asked, "Why were you screaming fire?" Then Shankaran Pillai retorted, "If I said shit, shit, would you come?" Menarik ya, jadi apa yang dikatakan Sadguru, kalau kita nggak cerdas, kita nggak akan sampai ke sasaran. Kalau kita nggak melakukan secara tepat, itu kita nggak akan sampai ke sasaran. Nah, kalau di dalam psikologi, apa yang membuat kita itu melakukan hal secara tidak tepat gitu. Nah, kalau tadi itu kan berarti menyangkal gitu ya. Kucing itu dianggap sebagai kuda gitu. Nah, apakah kucing yang dicambuk dengan cambuk kuda itu akan bisa menarik mobil yang mogok itu gitu kan. Nah, maka di psikologi itu disebut penyangkalan gitu. Jadi kalau orang bilang apakah kucing itu bisa? Jawabannya tetap bisa, karena saya punya cambuk kuda. Ini mengerikan sekali ya. Ini yang kata Bulani itu menjadi bukan objektif reality, tetapi adalah fictional, itu reality gitu ya. Nah, maka di dalam hidup hari ini kita diingatkan untuk tidak banyak melakukan penyangkalan. Nah, penyangkalan itu menolak melihat fakta objektif. Kalau Pak Adi tadi mengatakan menolak untuk melihat bahwa kita akan terpisahkan dari orang yang dicintai gitu ya. Menolak untuk melihat kenyataan bahwa kita pasti mati gitu. Nah, ini ada banyak hal yang kita sangkal sehingga banyak aneka gangguan mental itu karena kita menyangkal kenyataan. Nah, yang berikutnya
Menyangkal itu sebetulnya hanya sekedar melindungi diri dari rasa tidak nyaman atau kecemasan gitu. Nah, biasanya ini dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Jadi kalau orang dewasa melakukan ini kalau di psikologi ya dia gangguan mental gitu. Karena kalau anak-anak sih masih dimaafkan gitu ya. Tapi kalau seusia saya, apalagi seusia Bulani gitu, itu melakukan penyangkalan, wah ini udah sulit diobatin juga gitu kan. Nah, penyangkalan itu seperti kata Pak Adi menghasilkan kepuasan sesaat, tetapi penderitaannya panjang. Itu artinya apa? Kita nggak nyampe-nyampe tuh kalau mendaki ke gunung gitu. Karena banyak perhentian-perhentian yang mengaburkan kita dari jalan yang sesungguhnya gitu. Nah, penyangkalan itu juga menjaga jarak dari kebenaran atau yang Bulani sebut objective reality dan mempertahankan atta. Nah, ini yang mengerikan itu gitu. Lalu apa itu kebijaksanaan? Itu kan yang diusulkan Pak Adi dan Bulani serta videonya Sadguru gitu ya. Kebijaksanaan itu adalah kemampuan saya mengintegrasikan semua pengetahuan yang benar, pengalaman hidup yang benar, itu berarti kan menjalankan sila. Lalu memahami secara mendalam setiap pengalaman hidup. Nah, yang terpenting itu adalah mampu menoleransi ketidakpastian hidup gitu. Nah, ini kan anicca gitu ya. Nah, intinya orang yang bijaksana itu akan mampu melihat gambaran besar. Kalau tadi Pak Adi mengatakan gunung itu berarti itu tujuan kita ada di mana. Peta di gunung itu kita udah tahu gitu ya. Dan yang berikutnya supaya nggak tersesat saya perlu rendah hati. Dan saya perlu juga melihat ke belakang gitu. Introspeksi. Apa yang saya tinggalkan di jalanan? Apakah toksik gitu ya? Apakah saya nyampah dan seterusnya. Nah, intinya bijaksana itu mengandung 3 hal. 1, mampu refleksi. Itu kalau Bulani membahasakan berarti mampu melihat situasi sesuai dengan objektif realitinya gitu. Dan saya mampu menguji diri untuk melihat kebenaran gitu kan. Yang kedua, bijaksana itu adalah aspek kognitif. Saya punya pengalaman dan pengetahuan yang benar. Ini yang disebut Pak Adi tadi keterampilan. Dan Bulani juga mengatakan pengetahuan dan pengalaman itu diperoleh dari kita terampil melakukan segala sesuatu dan itu melaksanakan sila gitu ya. Dan yang terakhir, kebijaksanaan itu mengandung aspek prososial. Saya punya welas asih, saya punya kebajikan. Nah, tanpa 3 hal ini, objektif reality itu nggak akan pernah terlihat, itu 1. Tanpa hal ini, kita hanya bekerja keras tetapi tidak tepat mengatasi masalah. Dan menurut Pak Adi, kita nggak akan sampai ke puncak gunung yang menjadi tujuan kita, yaitu mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang tertinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini saya mau menutup apa toh artinya kita itu tidak sekedar bekerja keras dan apa artinya kita terampil. Itu yang pertama, Guru Agung kita mengatakan bahwa jika kita punya pengendalian diri, itulah kekuatan kita. Jika kita punya pemikiran benar, itulah penguasaan diri kita. Dan jika kita punya ketenangan, itulah kekuatan kita. Semoga kita sampai ke tujuan dengan cerdas dan dengan bijaksana. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Terima kasih Bu Susan. Kelihatannya Bu Susan agak keder juga melihat gambarnya sendiri yang jelas dan indah ya. Tetapi sungguh apa yang dikatakan hari ini bisa menjadikan kita sedikit lebih pintar ya untuk menterampilkan diri dalam menjatuhkan diri kemana itu. Karena tanpa kita punya pengendalian diri, berarti kita nggak punya kekuatan.
tadi dikatakan self control is strength ya. Dan yang memang luar biasa kalau kita punya pemikiran yang benar, kita berlatih terus untuk menjaga supaya pikiran itu tenang, berarti kita akan bisa mengambil langkah yang benar dalam setiap arus kehidupan ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan kita semua bersemangat untuk terus melangkah. Perjalanan masih jauh, nibbana, liberation, pembebasan masih jauh, tetapi satu langkah yang kita ayunkan berarti satu langkah kita lebih dekat dengan cita-cita pembebasan itu sendiri. Semoga kita terus berjuang, bersemangat, karena jalan masih panjang. Semoga semua makhluk bahagia dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu.